Menjelajah angkasa luar. Pandanglah langit pada malam hari, apa saja yang kamu lihat? Menurutmu, benda-benda apa saja yang ada di sana? Berapa banyaknya? Agar kamu dapat menjawab, ayo kita menjelajah angkasa luar. Galaksi di alam semesta. Galaksi adalah sistem ruang angkasa yang terdiri dari debu dan gas antar bintang, materi, dan energi hitam, dan bintang yang terikat secara gravitasi pada pusat galaksi. Dalam galaksi Bima Sakti, terdapat benda angkasa luar yang tak terhitung banyaknya. Di sana terdapat sistem tata surya kita, tempat tinggal kita. Tata surya merupakan matahari dan semua benda yang berputar mengelilinginya, yaitu planet, satelit alami seperti bulan, dan benda langit lainnya seperti komet, asteroid, dan meteoroid. Kita hidup di sebuah planet yang bernama Bumi. Tahukah kamu bahwa Bumi hanya merupakan sebagian kecil dari alam semesta? Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti, tempat di mana kita tinggal. Dapatkah kamu bayangkan di mana kita berada? Sistem tata surya adalah semua benda-benda yang ada di langit, seperti planet, matahari, satelit, asteroid, satelit bumi, dan lain sebagainya yang ada di langit. Semua sistem tata surya tersebut akan terbentuk sebuah sistem secara teratur, serta semua objek yang ada di langit akan terikat dengan gaya gravitasi. Planet adalah benda langit yang gelap dan tidak mempunyai cahaya sendiri dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati yang disebut dengan matahari. Nah, apa saja nama-nama planetnya? Yang pertama, planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dalam sistem tata surya atau urutan tata surya. Planet Merkurius menjadi planet yang terkecil setelah planet Pluto. Kedua, planet Venus. Planet Venus adalah planet kedua yang paling dekat dengan matahari setelah Merkurius di dalam susunan tata surya. Planet ini mengorbitkan matahari selama 224,7 hari. Yang ketiga, planet Bumi. Planet Bumi atau planet Earth adalah urutan nomor 3 dari matahari. Bumi adalah salah satu planet dalam tata surya yang bisa mendukung kehidupan. Keempat, planet Mars. Planet Mars adalah planet yang ditemukan di air oleh Lembaga Antariksa Amerika Serikat, di mana di dalam sebuah kehidupan, air merupakan hal yang sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan. Kelima, planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan salah satu nama planet yang sangat terkenal yang memiliki urutan kelima planet terbesar dalam tata surya. Bahkan ukuran planet ini merupakan 2 kali gabungan dari seluruh planet yang ada dalam tata surya. Keenam, planet Saturnus. Planet Saturnus ini dikenal sebagai planet bercincin dan juga merupakan planet terbesar kedua dalam susunan tata surya planet setelah Jupiter. Ketujuh, planet Uranus. Planet Uranus ini yang ditemukan oleh Wilhelm Herschel pada tahun 1781 di Inggris. Pada revolusi 84 tahun dan rotasi 17 jam. Dan planet ini mempunyai warna kebiru-biruan. Kedelapan, planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet terjauh dari matahari. Kondisi planet ini hampir sama dengan planet Uranus. Kedua planet ini sering disebut planet kembar. Planet Pluto. Planet yang satu ini sekarang sudah tidak ada di dalam susunan planet tata surya ya, tapi ada baiknya mengetahui tentang Pluto, yang dulu sempat dikenal sebagai planet yang termasuk dalam anggota sistem tata surya. Pada tahun 1930, planet Pluto secara resmi diberi label planet ke-9 dengan International Astronomical Union dan nama untuk dewa Romawi bawah, meninggalkan statusnya sebagai planet. Setelah 76 tahun menyandang gelar sebagai planet, Pluto pun harus merelakan statusnya karena sesuatu hal pada tahun 2006. Apa yang membuat Pluto tidak diakui lagi sebagai planet? Permasalahannya pun muncul ketika sebuah teleskop canggih pun berhasil dikembangkan pada saat itu. Dari hasil pengamatan, kita pun mengetahui bahwa Pluto hanyalah salah satu dari banyak sekali objek langit yang berada di area yang bernama Kuiper Belt.
Dalam Kuiper Belt terdapat sekitar 70.000 objek langit seperti Pluto. Salah satunya adalah Eris yang ukurannya lebih besar dari Pluto. Yang akhirnya membuat status Pluto sebagai planet pun dipertanyakan oleh para astronom. Akibatnya banyak objek langit seperti Pluto di luar sana, membuat para astronom akhirnya membuat syarat untuk sebuah objek langit bisa disebut sebagai planet. Pertama, objek tersebut harus mengorbit matahari. Kedua, objek tersebut harus berbentuk bulat sebagai pertanda bahwa objek tersebut memiliki gravitasi yang cukup kuat. Dan yang terakhir adalah objek tersebut harus merupakan objek dengan gravitasi yang cukup kuat sehingga dapat membersihkan objek-objek lain dari orbitnya. Nah, Pluto tidak mampu memenuhi syarat yang terakhir ini. Akhirnya membuatnya tersingkir dan tidak dianggap sebagai planet lagi. Idealnya, Pluto harus membersihkan objek-objek lain di sekitarnya untuk bisa disebut sebagai planet. Kemudian, untuk mengelompokkan planet-planet seperti Pluto ini, para astronom menciptakan sebuah sebutan khusus yang bernama dwarf planets atau planet kecil. Jadi, kita harus berterima kasih kepada Pluto karena faktanya sebelum kasus Pluto di tahun 2006, kita tidak memiliki syarat spesifik untuk sebuah objek langit bisa disebut sebagai planet. Tentu saja, jika bukan karena Pluto, objek berbentuk bulat apapun yang melayang di angkasa bisa saja kita sebut sebagai planet. Nah, ini dia beberapa informasi. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran. Rotasi menyebabkan perubahan siang dan malam. Rotasi bumi menyebabkan siang dan malam, ini siang dan malam, karena pada siang hari, pada saat posisi seperti ini, bumi berhadapan dengan matahari. Dan bila tidak berhadapan dengan matahari, maka menyebabkan malam hari, karena tidak ada cahaya dari matahari. Beberapa informasi tentang benda di luar angkasa. Pertama, matahari memiliki cahaya sendiri. Matahari sangat panas. Di bulan, sepanjang hari langit berwarna hitam. Di bulan juga tidak ada suara karena di bulan tidak ada udara. Permukaan bulat berdebu. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari. Tidak ada oksigen dan karbon dioksida, serta memiliki kawah-kawah yang dalam. Planet Planet Mars memiliki air yang membeku di ujung bagian utaranya, mirip dengan kutub di bumi. Permukaannya bergerigi, penuh dengan angin kencang dan badai debu yang dahsyat. Angin menyapu ke seluruh planet sehingga membuatnya berwarna merah. Itulah sebabnya Mars disebut planet merah. Terima kasih.